Chronicles of History. Bersama aku Sekarasi Dan aku Nathan. Kami dari fase E2. Podcast ini kami buat dengan tujuan. Oh ya, tugas sejarah. Terus ini Chronicles of History. Isinya apa? Sesuai dengan judulnya tadi. Jadi isinya tentang Chronicles apa? apa itu? Chronicles artinya apa? Apa itu? Coba tanya balik. Chronicles itu artinya kronologi, terus history. Sejarah. Berarti Jadi kronologi dari sejarah gitu. Sejarah Iya. kronologi gitu. Iya. Berarti awal mulanya gitu. Oke. Nah, di podcast ini kita akan lebih detail membahas tentang masa praksara. Tahu nggak masa praksara apa? Masa praksara itu masa itu bukan sih? Pra itu apa? Pra? Sebelum Praksara. tulisan. Berarti Berarti- sebelum mengenal tulisan. Ya. Oh, oke. Kalau kata Squidward mah primitif. Oh, primitif. Kalau kita masuk primitif atau udah modern kan? Setengah. Oh, setengah. Oh, kok bisa? Kenapa bisa setengah? Enggak. Bercanda. Kadang-kadang ada yang gitu loh, apa namanya, masih tidak tahu tata krama. Jadi kan primitif. Oke. Kayaknya udah di luar sejarah nih kak, udah di luar sejarah ya. Oke, balik lagi. Balik lagi guys. Oh, berarti masa praksara itu manusia belum mengenal tulisan. Belum mengenal tulisan. Jadi manusia. Oh, terus berubah. Aku punya pertanyaan. Apa itu? Bedanya manusia purba sama Adam dan Hawa. Kak, ini nggak ada hubungannya. Tapi aku pernah loh museum Sangiran. Iya? Tanya sama yang apa tour guide. Iya. Bedanya manusia purba sama Adam dan Hawa. Iya. Gak bisa jawab. Iya. Karena teorinya tuh kalau teori agama dan teori sejarah itu susah juga. Buat teman-teman yang ada pendapat lain bisa berbagi di kolom komentar. Ya kalau tidak mungkin sih, kalau enggak ya udah. Nah, geologi itu dari segi geologinya itu dibagi menjadi berapa kak? Coba kayak berapa? Pak, Apa aja dulu kak? Kalau berhasil nebak aku jelasin nih. Archaeozoikum, Ya, Paleozoikum, benar, Mesozoikum, benar, Neozoikum. benar. Nah, Archaeozoikum ini adalah zaman batu tertua di mana bumi waktu itu tuh masih panas banget dan belum ada kehidupan manusia sama sekali. Terus Paleozoikum ini zaman primer, yaitu zamannya berlangsung 340 juta tahun yang lalu. Di mana dia hidupnya tuh makhluk hidup yang di situ tuh kayak amfibi, terus hewan reptil dan hewan yang nggak punya tulang punggung. Tulang belakang. Iya, maksudnya itu. Terus yang ketiga itu Mesozoikum. Nah, ini zaman sekunder, yaitu di zaman ini jenis reptil itu meningkat. Makanya pada zaman ini itu disebut masa reptil. Berarti dinosaurus itu. Dinosaurus kelompok reptil. Oh iya, benar. Iya. Semakin banyak kan reptilnya. Iya benar. Terus lanjut Neozoikum. Nah, Neozoikum ini hidup di masa 60 juta tahun yang lalu. Nah, Mesozoikum ini itu terdiri dari zaman ketiga dan zaman keempat. Zaman ketiga ini muncul hewan yang menyusui. Terus kalau zaman keempat ini muncullah kehidupan manusia. Mungkin ada dan apa bisa jadi di dalam kehidupan itu kak. Gak usah disini lagi. Oke. Banyak spekulasi. Oke. Ya, sekarang masuk ke arkeologinya ya. Nah, di arkeologi itu juga dibagi menjadi 4. Tahu nggak? Dibagi menjadi 4. Kalau tadi zoikum ini tuh hampir sama, awalannya tuh hampir sama tapi belakangnya itu. Yang tikung itu bukan sih? Ya. Oh, berarti paleotikum. Titik kumpul. Oh, tikung itu titik kumpul. Bukan. Terusin tadi apa tadi? Yang pertama paleolitikum. Paleolitikum. Terus mesolitikum. Mesolitikum. Terus neolitikum sama megalitikum. Ya. Boleh dijelasin apa aja tuh? Nah, paleolitikum itu batu tua. Jadi litikum itu artinya batu. Litikum artinya batu. Terus paleolitikum batu tua.
Mesolitikum batu madya atau batu tengah, terus Neolitikum batu muda, dan yang terakhir Megalitikum batu besar. Nah, di podcast kita kali ini kita akan membahasnya fokus ke satu zaman aja nih, yaitu zaman Paleolitikum atau zaman batu tua. Buat zaman-zaman lainnya kalian bisa tonton di video-video sebelah yang ada di channel kita, oke? Video-video tetangga ya guys. Masuk ke pembahasan Paleolitikum. Paleolitikum ini zaman yang masih serba mengandalkan alam. Jadi masih sangat primitif. Hidup mereka itu masih apa ya? Gambarannya itu masih natural. Masih menyatu dengan alam ya. Masih menyatu dengan alam, masih belum ada sentuhan-sentuhan teknologi apapun yang mempermudah manusia. Terus kehidupan mereka itu masih berpindah-pindah. Masih berbeda-beda. Masih berpindah-pindah. Mereka masih belum punya rumah, jadi mereka masih berkeliling, ya, dimana ada makanan. Nah, di situ mereka menetap sementara. Mereka berburu, mereka makan, terus lewat. Itu kayak kisah-kisah teman-teman kita tuh ya, yang pindah-pindah rumah gitu ya. Masih ya. Pindah rumah apa pindah hati? Aduh, maksudnya gimana ya? Pindah-pindah kehidupan berpindah-pindah ini namanya apa? Paling jelasin coba. Aduh kak, maaf lupa. Apa kak kamu bilang? Nomaden. Nomaden. Iya, oke. Terus apa lagi ya? Ciri-ciri hidup mereka mungkin tuh gimana kak? Yang tadi kakak jelasin tuh? Tadi yang pertama kan nomaden. Iya. Nomaden. Terus habis itu food gathering. Oh, apa itu food gathering? Cari diskon. Kan belum ada pasar. Oh iya. Kan belum ada pasar, kan masih primitif. Food gathering itu mencari makan bersama-sama, masih berkelompok. Masih berkelompok, mereka cari makannya itu dalam bentuk kelompok. Mereka berburu itu juga apa ya, masih dalam bentuk kelompok. Kalau hari ini kan kayak pemburu itu ya udah nggak boleh, cuman kan mereka berburu itu pasti sendiri-sendiri. Nah, kalau manusia purba ini mereka berburunya berkelompok. Nah, dari sinilah juga dikenal yang laki-laki itu punya peran berburu, yang perempuan punya peran meramu, atau ya mereka yang masak, mereka yang kemudian melahirkan terus menyusui. Nah, ciri-ciri hidup itu tadi sampai zaman sekarang masih bisa ditemukan. Sampai hari? Iya, tapi udah mulai berevolusi ya, jadi kayak evolusi bukan revolusi. Kalau evolusi berarti perubahan. Cepat. Evolusi yang bilang. Evolusi itu. lambat. Ya, evolusi lambat, revolusi cepat. Nah, udah selalu berkembang. Contohnya kayak peran laki-laki dan perempuan tadi. Laki-laki sekarang kerjanya apa kalau dalam rumah tangga? Sebagai penopang. Cari nafkah kan? Iya. Untuk salah satunya makan. Nah, sama. Kalau zaman dulu langsung cari makan aja kan? Itu nggak penting gendernya apa gitu. Maksudnya? Nggak penting ini cewek cowoknya gitu. Zaman dulu sih lebih kelihatan malah penting cewek cowoknya. Kalau yang cewek itu kerjanya tinggal, yang cowok berburu. Ya kalau sekarang sih emang lebih rata ya, ada cewek yang kerja juga. Nah, kalau zaman dulu itu cowok yang kerjanya cari makan, belum mulai untuk bekerja dan lain sebagainya. Itu nanti di zaman selanjutnya, zaman apa ya, nanti kerja itu Neolitikum atau Megalitikum. Ya kalian bisa lihat di video-video lain, video tetangga jelasannya. Nah, itu tadi implementasi yang pertama. Implementasi yang kedua, mereka hidup secara berkelompok. Sampai hari ini masih ada yang secara berkelompok. Apakah itu yang dinamakan circle? Agak juga, iya sebetulnya. Ya masuk juga kan? Sama kan? Bisa. Enggak, tapi kalau circle tulisannya agak
positif aja. Oke. Kayak kerja bakti. Oh, ya. Kerja bakti. Nah, itu tuh dari zaman dulu udah ada. Kan mereka kerja bareng-bareng buat kesejahteraan bareng-bareng. Sampai hari ini masih ada implementasi yang bareng-bareng. Termasuk ke kebudayaan. Oh, kebudayaan yang di masa paleolitik. Budaya paleolitik itu setahu kan juga. Kebudayaan aja itu kita tebak dulu. Pacitan sama Nando. Nah, Apa aja hasil budayanya dari Pacitan sama Nando? Nah, kalau di kebudayaan Pacitan itu pertama kali ditemukan oleh von Koenig-Saalfeld pada tahun 1930. Nah, itu tepatnya di Kecamatan Gunung. Dan penelitiannya menemukan beberapa hasil teknologi batuan alat-alat kayak gas-gasan itu Di Pacitan. di tahun Pacitan. Di budaya Pacitan. Kalau Nando? Kalau di Nandong itu hasil kebudayaan manusianya itu kayak biasanya sih ditemukan batu, tulang hewan sama tulang rusa gitu. Kalau aku nangkep berarti yang Ngandong itu lebih ke hewan. Ya ada sih batuan tapi hewan. Oh, Kalau Pacitan itu lebih batu. Ya benar. Nah ini sudah ada. Oh ya, ini contohnya. Ini kita tidak maling dari museum saja. Nggak maling ya. Nggak maling ini tuh dari barang bekas nih loh. Organik. Kardus ini koran. Ya tapi ini sebagai apa ya namanya ya replika. Ini namanya apa? Batu. Ih, Batu. iki apa kok? Kapak gugam itu berarti kebudayaan Pacitan. Pacitan. Jadi megangnya ya sesuai namanya ya kapak gugamnya kan berarti genggam. Ya, sebenarnya ini kayak kelihatan tuh kayak besar ya. Iya. Tapi memang orang-orang zaman dulu lebih Oh. gede. Jadi evolusi kita tuh semakin di sini semakin. Kecil. Oke. Nah ini juga yang jadi model referensi dari kapak yang kita punya hari ini. Kapak-kapak selanjutnya itu kan udah ada gagangnya, terus modelnya kan juga apa pipih ini, runcing buat kapal. Oke, terus ini Tuang. dari tulang atau tanduk. Nah itu fungsinya buat berburu ya pokoknya buat nusuk, lebih buat nusuk. Kayak membunuh hewan gitu ya. Seringnya ikan tuh. Oh iya. Dan terus ini flex. Apa itu? Flex ini dari serpian kayu. Iya. Jadi fungsinya kalau zaman sekarang itu hampir mirip sama pisau. Oh, buat ini. Iya buat iris, buat kalau kulit itu ya? Iya buat menghilangkan sisik-sisik ikan. Dan itu pakai flex bisa. Oh iya, ini sama ini dari kebudayaan Ngandong. Oh, udah. Terus manusia-manusia yang hidup pada zaman Paleolitikum. Tahu nih. Kayak Homo sapiensis itu. Ya, nah terus Homo soloensis. Soloensis, terus Sama Meganthropus paleojavanicus. ya sebenarnya masih ada banyak, ada Pithecanthropus erectus, Pithecanthropus robustus, terus tenis. Mojokertensis. Nah kebanyakan nama-nama mereka itu belakangnya diambil dari daerah tempat mereka ditemukan. Oh, Familiar ya, tadi itu ada Mojokertensis, berarti dari terus Soloensis itu bukan di Solo sih, tapi kayak mereka itu kebanyakan ditemukannya di sepanjang kenapa? ya Oh iya. ya pinggirannya Sungai Bengawan Solo. Nah ini yang termasuk ke ciri hidup mereka nomade tadi. Mereka lebih sering itu menetapnya justru di dekat aliran air. Oh. Jadi selain mereka bisa berburu, mereka juga bisa mencari air. Terus ada Meganthropus paleojavanicus, ya kelihatan dari namanya paleolitikum kan. Terus banyak sih sebenarnya sih, untuk nama depannya tuh aku kurang tahu sebetulnya. Kayak mereka ada golongan
mereka ada penggolongannya Kayak sendiri. tahap waktunya gitu ya. Penggolongannya sendiri. Kenapa? Yang ini dinamakan bunga, ini dinamakan Micantropus, ini dinamakan Pithecanthropus. Itu ya ada sejarahnya sendiri, ada keterangannya sendiri. Aku dulu belajar di Museum Sangir Kayaknya Kak Nana ini saking hafalnya tuh karena sering kesakitan ya kayaknya. sekali kan. Baru sekali bisa sehafal itu ya. Iya, soalnya teman-teman saya mirip mereka sih. Aduh, loh. Udah. Ya. Udah selesai. Kesimpulan dong. Kesimpulannya apa ya? Ini bisa dijelasin ke apa? Kesimpulannya Pak, zaman praaksara itu dibagi menjadi beberapa zaman tuh ya. Kita di sini menjelaskan tentang zaman batu tertua dari ciri-ciri hidup manusianya yang ada, terus alat-alat yang ditemukan seperti dari kebudayaan Pacitan dan kebudayaan Nandong. Nah, berikut tadi podcast kami yang dan kesimpulannya. Ya, bentar. Apa tuh? Lebih tepatnya dari kita baca sejarah ini kita juga bisa tahu kalau apa yang kita lakukan saat ini itu sudah ada sejak dulu. Selalu berevolusi, selalu berkembang jadi lebih sempurna kayak hari ini. Memang mungkin badan kita lebih kecil tapi otak kita lebih Jelas. Sekian untuk podcast kita hari ini. Sampai jumpa di lain kesempatan. Bye bye.